Oke, kita lanjut tentang kisah Musa lagi ya, atau kehidupan Musa dari Nisa. Nah, minggu lalu kita bahas eh, The Life of Moses ini tentang tiang awan, ya kan? Nah, kamu baca Nisa pasti ketemu dia perenungan-perenungan yang sifatnya tipologi atau alegoris. Ya, misalnya tiang awan itu simbol dari apa? Kalau kita bahas minggu lalu, apa? Perlindungan atau dia katakan kasih karunia dari Roh Kudus, ya kan? Kasih karunia Allah. Nah, kalau kamu menemukan misalnya kalau tiang awan itu adalah pemeliharaan, perlindungan, kasih karunia dari Roh Kudus, berarti kalau kamu bisa ngerti itu, kamu sudah sampai di teorianya. Kita mainnya udah lebih jauh. Kamu nggak main lagi di level sin sintaks, ya. Karena sintaks itu cuma kulit. Nah, kamu harus dapat apa? Spiritualnya. Atau kalau Bapak gereja itu pakai istilahnya mystical meaningnya, ya, atau noetiknya atau teorianya. Oke. Nah, terus kalau kita baca tentang kemarin tentang apa lagi ya? Mana, ya. Nah, mana itu tentang apa? Hah? Ya? Iya, kan kita udah bahas kan tentang mana? Makanan, ya, roti dari surga yang sesuai dengan, iya, sesuai dengan kebutuhan kita, ya kan? Nah, berarti kalau kamu ngerti itu, kamu sudah mainnya di level du, 2. Namanya teori, ya. Nah, setelah itu kamu baru rumuskan apa pengajarannya nanti. Nanti kita lihat di contoh-contoh setelah pertemuan minggu depan ya. Nah, lalu personalnya misalnya seperti apa? Nah, sebetulnya ringkasan atau personal ini kan sudah sering saya ajarkan. Kalau konsep teologisnya itu seperti implikasinya. Jadi, kalau ini misalnya ini uraiannya, ini analisisnya, di sini implikasinya itu konsep teologisnya. Ringkasan atau personalnya dan ini aplikasinya, ya. Baru terakhir anagogiknya. Oke. Nah, kita misalnya kita lihat contoh hari ini tentang ini ya yang belum kita bahas, ini pengerasan hati Firaun ya. Ya memang kita nggak kronologis lagi, kita bolak-balik ya. Sekarang kita baca eh, apa Keluaran pasal 7 ya. Bener ya? Kamu ambil dari mana? Oh, 14 ya. 14 itu tentang menyeberangi Laut Merah ya. Lalu ayat berapa? Ayat 1 sampai 14 itu tentang menyeberangi Laut Merah ya. Nah, perenungannya itu di ini eh halaman 48. Oke, kalau Keluaran 14. Kalau perenungan Nisa tentang pengusaha hati Firaun ini di Keluaran pasal 7 ya. Yang dikatakan Keluaran 7 ayat 3 itu dikatakan eh Allah mengeraskan hati Firaun.
Ya, ini Bu Jessica nih salah ayat lagi. Coba di pasal 14 ayat 1 sampai 14 nanti menyerangi pulau Federal itu di ayat 15. Oke, coba lihat dulu. Keluaran 14. Ya sebetulnya satu pasal itu ya. Satu pasal em, 14 1 sampai 25 itu sebetulnya bisa juga ya. Coba eh, ayat oke bisa. 14 bisa ayat 4. Ya, tetapi perenungan Nisa di sini ini sebetulnya dia bicara di pasal 7 sebelum penyeberangan Laut Merah ya. Tapi kamu ambil ini nggak apa-apa sih. Itu sesuai juga karena kalau kita lihat di Keluaran 7 ayat 3 itu juga related dengan Keluaran 14 Keluaran 14 ayat yang keempat ya. Keluaran 14 ayat 4 coba baca. Then thus I will harden Pharaoh's heart, ya kan? Oke. Jadi itu sama kayak Keluaran 14 ayat 17 juga ya atau Keluaran 7. Nih, kamu lihat di sini 14 ayat 4 itu related dengan Keluaran 7 ayat 3, Keluaran 7 ayat 5 ya. Oke. Nah, memang topik menyeberang Laut Merah ini penting sekali ya. Kita bahas juga nanti minggu depan. Tapi hari ini kita lihat satu topik dulu. Keluaran, kamu ambil teksnya ini kan, pengerasan hati Firaun ya. Tapi Keluaran 14 ya. Nah, berarti itu nanti ada related juga dengan ini. Karena kamu ambilnya di Keluaran 14, bukan tentang anak sulung, tetapi penyeberangan Laut Merah. Yang halaman setelah tiang awan ya. Eh, Halaman berapa itu? Setelah mana? Peperangan dengan bangsa Amalek, Gunung Sinai. Sorry, sorry. Halaman berapa sih? Oke, setelah tiang awam, penyeberangan Laut Merah ini ada relatednya juga. Ini bisa diambil. Ya. Nah, kalau ini memang mulai ayat ke 26, ini tenggelam ya. Jadi satu pasal itu memang skenario tentang penyeberangan Laut Merah. Tapi di tengah-tengah itu ada cerita tentang Firaun yang mengejar dan mengeraskan hati itu. Oke? Satu pasal itu sebetulnya. Nah, ini menarik kita nanti kita bahas tentang ini penyeberangan Laut Merah. Nah, sebelumnya kita lihat dulu tentang kekerasan hati Firaun ya. Jadi ini sebelum Tula, oke? Sebelum apa? Sebelum Tuhan memberikan 10 Tula. Nah, Firaun itu tetap bersikeras. Coba kita baca dulu ya. Eh, Pasal ini halaman 36. Nah, ayatnya kita ambil Keluaran pasal 7. Karena nanti bolak-balik di situ ya. Tuhan mengeraskan hati Firaun itu ada di berapa ayat itu? Pasal 7 ayat 3, pasal 7 ayat 4, pasal 14 ayat 4, ya kan? 14 ayat 4, terus ketemu lagi pasal 14 ayat 8, oke? Terus pasal 14 itu ya, ada berapa itu? Harden. Eh, mengeraskan hati Firaun, ya. Atau sklerunel.
klik kanan aja, search on lemma, nanti kamu lihat di sini. Nah, pasal 7 ayat 3, 7 ayat 22, bukan. Oh, pasal 7 ayat 22 juga ya. Kemudian ada pasal 14 ayat 4, ayat 8, dan ayat 17. Jadi cukup banyak ayat-ayatnya. Ya. Nah, apa artinya? Allah itu mengeraskan hati Firaun. Nah, kita mau lihat di sini. Tapi ada kaitannya nih dengan kehendak bebas. Ya. Oke, coba baca dulu. Pasal 7, kita baca dari pasal 7 ayat 1, pasal 7 ayat 1 sampai 7 ya. Coba baca. Firman Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu dan Harun abangmu, harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Iya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang terbuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Oke, coba lanjut lagi ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Oke, jadi di situ ada ayat 3 sampai ayat 13 ya. Hati Firaun berkeras. Tapi ada yang menarik ini tentang tongkat yang menjadi ular. Lalu tongkat itu menelan ular-ular dari tongkat penyihir itu. Ya kan? Nah, saya pernah membahas tentang ular tembaga ya. Tapi ini bukan tongkat. Tongkat Musa itu ya tongkat biasa, bukan tongkat ular. Tapi ada satu kejadian menarik, ini bukan di Keluaran ya. Tapi di Bilangan, ular-ular itu Tuhan tuh menghukum bangsa Israel dengan ular-ular. Tapi ada satu ular tembaga yang diletakkan di atas tongkat. Dan itu siapapun yang memandang ular itu, ular tembaga itu akan sembuh dari gigitan ular. Ya, nah saya pernah membahas di grup ini, kalian bisa baca itu. Nah ini kembali lagi ada tongkat menjadi ular, lalu tongkat itu menelan tongkat-tongkat yang lain. Nah kita pernah bahas ya beberapa pertemuan sebelumnya, masih ingat gak ceritanya itu? Nah kalau menurut Nisa atau Gregorius sang teolog itu tongkat ular tembaga itu adalah bukan simbol kepada Kristus, tetapi iblis atau maut yang dikalahkan oleh Kristus. Ya,
Nah, ini saya pernah discuss itu di grup, kalian bisa baca ya. Soalnya ada yang nanya, ini jadi men-trigger saya untuk mencari tahu. Ya, ya nggak tahu kalian ada baca nggak itu. Jadi kadang-kadang di grup ini kan banyak cerita-cerita tentang ya ya banyak pertanyaan-pertanyaan penting ya. Ya salah satunya misalnya tentang ular tembaga itu nggak salah minggu lalu deh. Nah kalian bisa baca ya. Jadi jadi tahu. Nah ini ada juga ini orang awam ya Michael di namanya itu juga pinter dia. Dia mungkin sudah banyak menerjemahkan apa tulisan-tulisan para bapak gereja. Jadi dia tahu banyak ya, misalnya tentang Nisa, tentang Cyril gitu. Ya. Nah, tulisan-tulisan dia itu atau apa di WA ini cukup baik gitu ya. Nah, terakhir kita bahas tentang saya bahas tentang apa ini? Saint Isa ya, yang pernah saya ajarkan sama kalian tentang Gehenna itu ya. Jadi kalau Isa menekankan ya Gehenna itu bukan tempat Allah membalas dendam, karena dalam Allah itu nggak ada yang namanya balas dendam. Keadilannya pun adalah karena kasih, ya kan? Jadi Gehenna itu sebetulnya siksaan kasih Allah yang membawa orang itu nanti jadi bertobat. Lah, ya, ya memang rada radikal bahwa nanti tidak ada yang namanya neraka yang kekal gitu. Ya, semua akan dipulihkan. Nah, itu namanya keselamatan universalis ya. Nah, ini salah satu misalnya Saint Isa, Gregory dari Nisa itu berpandangan demikian gitu ya. Oke. Nah, tetapi memang pandangan tradisional mengatakan ya ada Gehenna atau yang kita sebut sebagai apo apa apotas katasis itu ya. Tapi itu menjadi siksaan bagi orang-orang yang tidak bertobat. Artinya penyesalan terus menerus. Siksaan buat dia dalam bentuk penyesalan karena selama hidup dia tidak mau bertobat. Penyesalan atas kasih Allah. Kenapa kok saya nggak terima kasih Allah itu? Ya, itu sifatnya kekal. Ya. Nah, itu pandangan memang pandangan semua tradisi ya. Eh, nah, ini memang agak kontras dengan Saint Isa, Saint Nisa bahwa nanti ada pemulihan semua. Jadi seperti iblis pun diselamatkan ya. Atau neraka itu ya pada akhirnya semua jadi langit dan bumi yang baru. Jadi nggak ada namanya neraka di langit dan bumi yang baru. Nah, ini memang masih pergumulan. Apakah benar ada Gehenna atau neraka yang kekal atau sementara? Ya, nah orang-orang seperti Isa, Nisa itu menggumulkan hal demikian. Bagi mereka, eh, Gehenna itu sifatnya sementara. Jadi bukan tempat hukuman kekal, tapi satu koreksi ya, yang didorong oleh kasih. Jadi Allah itu mau memurnikan, mengoreksi jiwa-jiwa yang berdosa, ya, yaitu yang disebut dengan apokatastasis itu. Apokatastasis itu kan akhirnya semua ciptaan akan diperdamaikan dengan Allah. Tapi semua orang diselamatkan gitu. Tapi ada versi yang lain, semua orang iya mengalami apokatastasis itu yang disebut Michael itu tadi di mana? Di lautan rahmat ilahi itu. Ya Gehenna itu akan dilemparkan atau dalam kitab Wahyu di situ ya.
Gehenna akan dilemparkan ke dalam sungai berapi, ya, atau Gehenna itu menjadi lautan rahmat ilahi. Jadi semua mengalami kasih rahmat ilahi. Cuma satu bentuk penyesalan, satu bentuk sukacita. Ngerti ya? Yang bentuk penyesalan itu adalah orang-orang yang tidak bertobat. Tapi yang bentuk sukacita orang-orang yang sudah bertobat semasa hidupnya. Karena prinsipnya adalah orang itu akan menuai apa yang dia tabur sejak ketika dia hidup. Jadi keadaan dia nanti di akhir zaman atau kekekalan itu adalah sebelum dia mati di dunia ini. Ya. Nah, itu yang dia disebutkan di sini dia katakan eh apokastasis itu semua orang akan mengalami kasih Allah atau rahmat ilahi. Ya, tapi ada yang bentuk penyesalan, ada yang bentuk sukacita. Sebab di sini dia katakan apa ya kemarin ya? Orang menabur kerusakan. Oh, di sini. Orang didapati keadaannya ketika mati. Jadi ketika mati itu dalam kondisi gimana? Sudah bertobat atau belum? Nah, keadaannya itu didapati ketika dia mati. Dan itu nanti kan dibangkitkan kan. Ketika Kristus datang semua dibangkitkan. Tapi sebelum dia mati, itulah keadaan akhir dia. Bertobat atau enggak? Kalau dia tidak bertobat, ya dia memang akan dibangkitkan, akan mengalami apokastasis, ya, tetapi dalam bentuk penyesalan. Nah, sementara Aisyah itu tidak demikian, ya. Nah, misalnya dialog-dialog apa pembahasan-pembahasan seperti ini kamu pelajari gitu. Ya, misalnya yang saya share dari Saint Aisyah itu bisa jadi satu pergumulan kita, ya. Kok ada orang yang mikirnya sampai sejauh itu gitu, ya. Terlepas dari ada kontroversialnya, misalnya ini keselamatan universal, tetapi poin-poin dia sampaikan yang saya bagi itu ya hari Sabtu kemarin tuh eh, tentang Gehenna itu menarik sekali gitu. Kita tahu selama ini Gehenna neraka itu kan konsepnya Allah menyiksa orang yang tidak mau bertobat gitu kira. Apalagi misalnya waktu dulu kita kecil kan sering ditakuti gitu kan. Ada neraka ini kalau kamu tidak bertobat kamu masuk neraka. Orang jahat masuk neraka, disiksa, dicungkil matanya, di apa ya, digergaji dan sebagainya. Nah, menurut dia ada tempat seperti itu Gehenna, ya. Tapi ini bukan satu keadaan yang kekal. Gehenna itu bukan hukuman sewenang-wenang dari Allah, tapi memang konsekuensi alami dari dosa. Oke, tetapi Gehenna itu juga tidak kekal karena Allah itu kasih yang kekal. Ya, jadi orang dimasukkan di Gehenna itu memang tujuannya untuk mengoreksi, memurnikan, bukan untuk menghukum selamanya. Nah, itulah sebabnya kenapa di Katolik itu ada namanya purgatorium. Ya, oke. Tapi memang kita juga tidak percaya purgatorium itu. Ada banyak alasannya, ya. Tapi memang betul satu poin yang kita bisa pelajari adalah semuanya nanti akan mengalami yang namanya apokatastasis atau rahmat ilahi. Jadi semua akan mengalami rahmat ilahi. Cuma pergumulannya adalah apakah ada yang menyesal atau semua bahagia gitu. Ada sebagian yang menyesal atau semua akan bahagia. Termasuk si Lucifer, iblis dan sebagainya. Ya. Nah, ini
eh, ya sebagian masih memikirkan itu. Ya. Nah, kalau kalian perlu dalam hal misalnya belajar teologi sebenarnya perlu merenungkan hal-hal seperti itu. Benar nggak Saint Isa ini ya? Atau dari Nisa? Nanti kalau kamu baca ini Nisa, ini kan ada ya. Ini dia juga berkumpul hal yang sama seperti Saint Isa itu. Ya. Nah, orang-orang seperti Michael ini yang belajar Bapak gereja itu mereka tahu ya. eh, dan ya dia pendapatnya ya bahwa ada sebagian orang yang akan menyesal ya karena tidak mau menerima rahmat kasih karunia sewaktu hidup. Nah, itu pertanggung jawab dia pribadi. Dia kasih contoh begini ya. Seolah-olah satu kamar perjamuan akan dipenuhi dan diresapi aroma minyak yang sangat harum dan jernih. Jadi aroma kayak kita masuk di sebuah ruangan yang harum semua gitu. Tapi ada orang yang bisa menikmati harum itu, ini harum gitu. Tapi ada yang merasa tersiksa karena bau gitu. Kayak kayak sama lah kayak ada orang yang suka makan durian, misalnya ya, satu kabin pesawat itu bau durian semua. Ngerti ya? Yang suka durian ya enak gitu ya, cium baunya enak. Tapi yang nggak suka, nah muntah. Kira-kira begitu. Jadi apokastasis itu nanti semua mengalami rahmat ilahi, langit dan bumi yang baru. Cuma ada orang yang tersiksa, ada yang bahagia. Ya. Tapi kalau menurut Nisa, semua bahagia, nanti dipulihkan. Nah, itu dia. Nah, sama ini kita sekarang mau belajar nih. Ya. Firaun mengeraskan hatinya. Ada nggak kemungkinan dia mengalami yang namanya kasih ilahi? Ya kan kalau kita baca Keluaran itu berapa kali itu dia terus mengeraskan hatinya. Nah, ada nggak kemungkinan dia mengalami kasih ilahi itu? Ya, oke, coba kita bahas misalnya. Ya. Eh, coba manner baca. Janganlah kita heran jika sejarah mencatat bahwa tongkat kebajikan melakukan hal-hal ini kepada orang Mesir, karena kejadian-kejadian itu juga mengatakan bahwa hati sang tiran itu dikeraskan oleh Allah. Nah, kalau dia dikeraskan oleh Allah, berarti yang salah siapa dong? Nah, kalau Allah bisa mengeraskan, bisa nggak Allah melembutkan hatinya? Harusnya bisa. Ya, ada nggak kemungkinan dia diselamatkan? Kan gitu pertanyaan. Ya, oke, coba baca lagi. Tetapi bagaimana mungkin ia layak dihukum jika ia cenderung melalui kuasa Allah menjadi keras kepala? Di tempat lain Rasul yang kudus menyatakan gagasan yang sama karena mereka menolak untuk mengakui bahwa adalah logis untuk menerima Allah, maka ia menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Di sini ia berbicara tentang mereka yang melakukan sodomi dan mempermalukan diri mereka sendiri dengan kecerobohan yang tak terkatakan. Iya, terus? Namun meskipun apa yang telah disebutkan sebelumnya dinyatakan dengan cara ini dalam Alkitab, dan Allah dengan cara ini sepenuhnya menyerahkan kepada nafsu yang memalukan orang yang menyerahkan diri, tetap saja Firaun tidak membalaskan hatinya karena kehendak Allah, dan tidak juga kehidupan seperti kata yang dibatasi oleh kebajikan. Karena jika ini adalah kehendak ilahi, maka tentu saja pilihan pribadi tidak akan ada. Dan tidak akan ada perbedaan antara yang benar dan yang salah dalam kehidupan. Nah, jadi Nisa mengatakan ada ketegangan nih
Kalau Allah mengeraskan hati, tapi sisi lain ada kehendak bebas atau pilihan pribadi. Nah, gimana ini maksudnya ini? Kalau Allah mengeraskan hatinya, berarti di mana kehendak bebas Firaun? Ya. Nah, ini kan pertanyaan klasik sebetulnya. Sama seperti kayak pertanyaan neraka itu ada nggak sih? Banyak yang jawab ada. Ada yang bilang nggak ada. Ada yang jawab ada tapi sementara. Nah, kalian ada di mana nih? Kekal, ada tapi sementara, atau nggak ada sama sekali? Nah, kamu apa di sini? Hmm? Kalian ini yang katanya mau jadi STH nih. Kalau ditanya gitu, Pak, neraka ada nggak? Kalau ditanya anak kecil misalnya. Oh ada, nanti nyiksa kamu yang suka berbohong, misalnya gitu. Ya, yang suka mencuri, yang suka berdosa, nanti kamu masuk ke dalam neraka atau Gehenna Jahanam. Oke. Atau sebetulnya Gehenna itu nggak ada. Itu cuma propaganda agama aja untuk nakut-nakuti supaya umat itu jadi taat, nggak berani lawan pemimpinnya. Ya, jadi semacam propaganda politik orang-orang agamawi. Ya, nakut-nakutin aja dengan cerita-cerita Gehenna neraka gitu. Atau kalian setuju seperti Nisa dan Isa itu mengatakan ya kasih ilahi yang menang pada akhirnya. Jadi orang-orang pun dimurnikan di Gehenna itu. Ya, seperti pandangan orang Katolik ada purgatorium nanti. Tapi purgatorium itu hanya buat orang-orang Katolik. Di luar Katolik yang masuk neraka. Gitu. Ya, jadi purgatorium itu memang beda. Ya, itu eksklusif milik pandangan teologi tertentu. Tetapi seperti Isa ini kan mengatakan kalau kamu baca ya ada satu kutipan menarik kan di situ eh, ada satu masa ketika dosa tidak ada, berarti sebelum dosaannya Adam ya kan? Dan akan ada suatu masa ketika dosa tidak ada. Ada suatu masa nanti sama sekali tidak ada dosa. Sekarang ada dosa nggak? Ada. Zaman dulu ada dosa? Ada. Tapi ada nggak pernah tidak ada dosa? Ada waktu Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Ya. Nanti akan kembali sama. Ada satu masa ketika dosa itu sama sekali tidak ada. Nah, inilah konsekuensi lagi bahwa ada keselamatan universal. Ya. Nah, gumulkan hal-hal seperti itu. Kamu kalau baca hal seperti itu, nanti kamu akan ngerti. Iya ya, kenapa kok Allah kasih kehendak bebas? Dan contoh kasusnya hari ini kita belajar dengan viral. Ya, coba baca lagi. Orang Ya, Orang yang diserahkan kepada nafsu-nafsu yang tercela dapat dilihat dari pengajaran Rasul, itu adalah orang yang tidak suka memiliki Allah di dalam pengetahuannya. Allah menyerahkannya kepada hawa nafsunya, bukan melindunginya, karena yang menolak untuk mengenalnya. Namun ketidakmampuannya untuk mengenal Allah menjadi penyebab ketentuannya ke dalam kehidupan yang hina dan penuh nafsu. oke. Seolah-olah Seseorang, Seolah-olah seseorang yang tidak pernah mengamati matahari tiba-tiba mengutuk matahari karena telah menyebabkannya jatuh ke dalam lubang. Namun kami tidak menyatakan bahwa matahari dalam kemukaannya mendorong seseorang ke dalam lubang yang memilih untuk tidak menghiraukannya. Sebaliknya kami akan menjelaskan pernyataan ini dengan cara yang lebih logis. Kegagalan untuk terlibat
dalam cahaya itulah yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat melihat dengan baik dan jatuh ke dalam lubang. Dengan logika yang sama, alasan Rasul seharusnya jelas, yaitu bahwa mereka yang tidak mengafirmasi Allah diserahkan kepada kasih sayang yang hina, dan bahwa penguasa Lali Mesir dikeraskan oleh Allah bukan karena atas kehendak Allah. Sebuah perlawanan ditempatkan dalam jiwa Firaun, tetapi karena kehendak bebas dengan kecenderungannya kepada kejahatan. Kamu baca gimana sih? tetapi karena kehendak bebas dengan kecenderungannya. Ya baca kepada kejahatan. Pada kejahatan tidak menerima firman yang merupakan perlawanan semacam itu dengan cara yang sama juga ketika tongkat kebajikan dinyatakan di antara orang Mesir. Tongkat itu membuat orang Ibrani bersih dari kehidupan yang seperti kata, tapi tongkat itu menyatakan bahwa orang Mesir penuh dengan penyakit ini. Ketika Musa mengulurkan tangannya atas nama bangsa Mesir, kata-kata itu segera musnah. Hal ini dapat diamati sekarang juga karena mereka yang melihat tangan yang terulur dari pemberi hukum, memahami apa yang dikatakan oleh figur tersebut dan melihat dalam diri pemberi hukum tersebut, pemberi hukum yang sejati, dan melihat juga dalam tangan yang terulur dia yang telah mengulurkan tangannya di kayu salib. Adalah mereka yang selama beberapa saat telah hidup dalam pemikiran yang kotor dan seperti kata. Tetapi jika mereka menganggap dia yang telah mengulurkan tangannya atas nama kita, mereka dibebaskan dari kehidupan mereka yang jahat karena hawa nafsu mereka telah dibunuh dan dibiarkan membusuk. Terus? Sebenarnya setelah penghancuran nafsu seperti kata, cara hidup sebelumnya dari mereka yang telah diselamatkan dari penyakit seperti itu menjadi kenangan yang membusuk dan bau yang memberontak dalam jiwa. Maka Rasul berbicara kepada mereka yang telah ditransformasikan dari keburukan kepada kebajikan. Apa yang engkau peroleh dari hal ini? Tidak ada, kecuali pengalaman-pengalaman yang sekarang membuatmu tersipu malu. Melanjutkan pemikiran saya ini, renungkanlah udara yang digelapkan oleh tongkat bagi orang Mesir, sementara bagi orang Ibrani udara itu dicerahkan oleh matahari. Dengan peristiwa ini, penafsiran yang telah kami berikan ditegaskan. Hal ini bukan karena kekuatan yang membatasi dari surga yang mengakibatkan yang satu berada di dalam kegelapan dan yang lain berada di dalam terang. Sebaliknya, pada dasarnya kita memiliki pilihan kita sendiri. Kronik ini mengatakan bahwa mata orang Mesir tidak ada dalam kegelapan karena tembok atau gunung yang menghalangi pandangan mereka dan menimbulkan bayangan, melainkan karena matahari yang memancarkan sinarnya kepada mereka. Namun sementara bangsa Ibrani menikmati terang, bangsa Mesir mati rasa terhadap karunia itu. Dengan cara yang sama, kehidupan yang diterangi tersedia bagi semua orang tanpa memandang kemampuan mereka. Tetapi beberapa orang tetap berada dalam kegelapan, termotivasi oleh kepentingan jahat. Mereka terhadap kesuraman kejahatan, sementara yang lain menjadi bercahaya melalui cahaya kebajikan. Terus? Mungkin saja seseorang yang mengabaikan fakta bahwa setelah 3 hari kekacauan dalam kegelapan, orang Mesir tidak mengambil bagian dalam terang. Dapat dituntut untuk melihat kemuliaan akhir yang diantisipasi yang akan terjadi nanti di kerajaan surga bagi mereka yang telah menanggung hukuman di neraka. Karena kegelapan yang dapat dirasakan seperti yang diceritakan dalam kronik memiliki keinginan yang besar dalam nama dan maknanya terhadap kegelapan lahiriah. Tetapi keduanya disingkirkan ketika Musa, seperti yang telah kita lihat sebelumnya, mengulurkan tangannya untuk mereka yang tinggal dalam kegelapan. Dengan cara yang sama kita melihat penafsiran yang benar tentang abu perapian yang menurut Alkitab mengakibatkan bisul-bisul yang menyakitkan pada kulit orang Mesir. Dalam jenis yang disebut sebagai perapian, kita melihat kemungkinan hukuman berada di dalam api neraka yang hanya membakar mereka yang meniru cara hidup orang Mesir. Jika seseorang adalah orang Israel asli, anak Abraham, dan memandang hidupnya sedemikian rupa untuk menunjukkan dengan kehendak bebasnya hubungannya dengan bangsa yang terpilih, ia akan terpelihara tanpa terpengaruh oleh api yang menyala-nyala itu. Makna dari tangan Musa yang terulur yang telah kita ceritakan dapat menjadi sebuah kebebasan dari rasa sakit dan keselamatan dari penghukuman bagi orang lain.
Jika seseorang mengikuti langkah-langkah dalam pembahasan kita sebelumnya, ia tidak akan kesulitan untuk menempatkan setiap wabah pada arti yang sesuai. Lalat-lalat yang menipu orang Mesir dengan gigitannya yang tidak terlihat, lalat-lalat yang mendekatkan diri dengan gigitannya yang berliku-liku pada tubuh mereka, ladang-ladang yang dihancurkan oleh belalang-belalang itu, dan hujan es yang menghujani negeri itu. Kehendak bebas orang Mesir adalah penyebab dari semua hal ini seperti yang telah kami tunjukkan sebelumnya, dan penghakiman Allah yang tidak berniat turun atas pilihan bebas mereka dan memberi mereka hak mereka. Ketika kita mengikuti dengan seksama peristiwa ini, kita tidak boleh menyimpulkan bahwa malapetaka yang ditimpakan kepada mereka yang layak menerimanya pasti berasal dari Allah. Tetapi sebaliknya, kita dapat melihat bahwa setiap orang membuat malapetaka mereka sendiri ketika dengan kehendak bebasnya ia memilih hal-hal yang menyakitkan. Sang Rasul menulis hal yang sama ketika berbicara tentang orang seperti itu. Penolakan keras kepalamu untuk bertobat hanya menambah murka Allah yang akan dinyatakan kepadamu pada hari kemurkaan itu, ketika penghakimannya yang adil dinyatakan, karena dia akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Terus, Apa yang kita jelaskan ini mirip dengan empedu yang merusak, yang muncul di dalam usus karena kehidupan yang sembrono. Jika dokter menginduksi muntah dengan suatu obat, ia bukanlah penyebab penyakit dalam tubuh, melainkan kebiasaan makannya yang tidak disiplin yang menyebabkannya. Seni medis hanya mengungkapkannya dengan cara yang sama, bahkan jika seseorang menyatakan bahwa hukuman yang menyakitkan datang langsung dari Allah terhadap mereka yang menyalahgunakan kehendak bebas mereka. Perlu dicatat bahwa penderitaan seperti itu bersumber dari kehendak kita sendiri. Bagi orang yang hidup tanpa dosa, tidak ada kegelapan, cacing, neraka, api, atau hal-hal mengerikan lainnya, seperti yang diceritakan dalam catatan sejarah tua-tua di Mesir, tidak ditujukan kepada orang Ibrani. Karena di daerah yang sama kejahatan diterima oleh beberapa orang dan tidak diterima oleh orang lain. Dengan perbedaan pilihan yang membedakan keduanya, jadi jelaslah bahwa tidak ada kejahatan yang dapat terjadi tanpa kehendak bebas kita. nah, berarti apa yang mau diceritakan oleh Nisa ini? Dalam kasus misalnya Firaun dan bangsa Mesir, ya ada beberapa tulah di sini yang diceritakan seperti kata, kegelapan, ya, dan hubungannya kejahatan dengan kehendak bebas. Jadi kalau kalian baca gini, kalau saya suruh ringkas, bisa nggak poin-poin pentingnya? Ini rada panjang ya. Tentang apa ini, Menon? Bukan bahwa adanya kehendak bebas kita, jadi kehendak bebas kita itu yang menjadikan kita Ah, menderita. ah, kehendak bebas itu yang membuat kita menderita. Tapi penderitaan kata itu bukan berasal bukan hal yang memberikan, tapi karena kehendak bebas kita. Kehendak bebas kita yang membuat kita menderita. Masa sih kehendak bebas membuat kamu menderita? Pilihan yang salah, ya kan? Itu yang membuat kita menderita. Oke, ada lagi? Nah, ini ya, Nisa ini mendalami kisah pengeresahan hati Firaun, tetapi di dalam konteks kehendak bebas manusia. Ya, nah ini. Nah, ia berargumen bahwa meskipun Allah memberikan berbagai musibah kepada orang Mesir, misalnya tadi apa? Tula-tula itu ya. Tapi bukanlah Allah yang memaksa Firaun untuk berkeras hati. Tapi Firaun sendiri yang memilih untuk menolak ajakan Allah dan dia keras kepala. Nah, itu masuk kehendak bebasnya di situ. Ya. Nah, Gregorius menggunakan berbagai perumpamaan dari kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir untuk menjelaskan poinnya itu tadi. Ia membandingkan
musibah yang menimpa orang Mesir dengan kondisi spiritual manusia. Misalnya contohnya kegelapan tadi. Kegelapan yang menyelimuti Mesir, ini kalau kamu baca di Keluaran pasal berapa itu? eh Kegelapan itu ini ya, Keluaran pasal 8 ayat ini ya, pasal 10 ya, Keluaran 10 ayat 21. Ulurlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Jadi kalau Musa menggerakkan tangannya ke langit, lalu gelap seluruh Mesir. Nah, ini satu contoh bahwa kegelapan yang menyelimuti Mesir diibaratkan sebagai kegelapan rohani yang dipilih oleh mereka yang menolak cahaya kebenaran. Nah, sehingga kegelapan itu konsekuensinya. Penyebabnya apa? Kehendak bebas manusia yang menolak, atau di sini dikatakan apa? Yang menolak ajakan Allah. Nah, itu ya. Oke, kita analisis lebih dalam ya. Coba baca sekian. Gregorius berusaha memisahkan konsep kedaulatan Allah dengan kehendak bebas manusia. Ya. Yang mengakui bahwa Allah memiliki kuasa atas segala sesuatu, namun Dia juga memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih antara kebaikan dan kejahatan. Dan inilah yang menentukan hidup seseorang. Iya, jadi kehendak bebas itulah yang menentukan kehidupan seseorang. Kalau dia memilih yang baik, maka dia ada di dalam terang. Kalau dia memilih yang jahat, dia ada di dalam kegelapan. Nah, itu sebetulnya fungsi tula-tula itu. Jadi ketika Allah sudah memberi pilihan kepada Firaun, pilihan ya membebaskan bangsa Israel atau tidak, Firaun tetap nggak mau, dikasih tula. Nah, tula itu sebetulnya adalah konsekuensi dari pilihan bebas manusia. Ya, nah ini beberapa poin penting antara lain, misalnya satu, kehendak bebas. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih antara mengikuti Allah atau menolaknya. Ya, itu ya jelas. Yang kedua, tanggung jawab. Setiap orang bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang mereka buat. Yang ketiga, keadilan Allah. Allah tidak memaksakan kejahatan pada siapapun, tetapi Ia membiarkan manusia mengalami konsekuensi dari pilihan mereka. Yang keempat, peran Allah dalam kisah ini adalah sebagai pemberi kesempatan dan penghakim yang adil. Iya. Jadi Nisa bilang ada kehendak bebas, tapi ada tanggung jawab, ada keadilan Allah, dan Allah ini sebagai penghakim yang adil. Ya, implikasinya coba baca. Gregorius. Penjelasan yang dalam tentang masalah teodisi, yaitu bagaimana membenarkan adanya kejahatan di dunia jika Allah itu baik dan maha kuasa. Iya, ini masalah klasik ya, teodisi. Gregorius membela Allah di sini. Allah itu baik, Allah itu maha kuasa. Tetapi dunia ini ada kejahatan. Kenapa? Karena ada apa nih? Coba. Gregorius menawarkan solusi dengan menekankan kehendak bebas manusia sebagai sumber kejahatan. Iya, kehendak bebas manusia itu yang menjadi penentunya. Oke. Nah, nanti kamu bisa baca-baca ini ya. Supaya nanti kamu bisa buat kalimatnya, paragraf itu jadi menarik gitu. Kasih aplikasinya ya. Novelty-nya. Apa novelty-nya? Coba baca. Meskipun ide tentang kehendak bebas bukanlah hal baru dalam teologi, Gregorius memberikan penjelasan yang sangat rinci dan mendalam dengan menggunakan contoh-contoh konkret dari kitab suci. Iya, ini novelty-nya ya kehendak bebas bukan hal yang baru, tetapi
dia bisa memberikan contoh-contoh ya yang konkret dan rinci dari kitab Keluaran. Kontribusinya misalnya kamu tulis gini. Tulisan Gregorius ini coba baca. Tulisan Gregorius ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan teologi, terutama dalam hal pemahaman tentang hubungan antara Allah dan manusia, serta masalah kejahatan dan penderitaan. Pemikirannya terus relevan hingga saat ini dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak teolog dan peneliti. Nah, ini kalimat-kalimat seperti kontribusi. Ya, jadi kalau dalam nulis paper itu harus ada kata-kata seperti ini gitu. Jadi, oh kamu memberikan satu sumbangsi apa? Nah, dalam hal ini apa? Kamu memberikan kontribusi tentang pemahaman eh, tentang masalah kejahatan, penderitaan, ya. Terus baca lagi. Tulisan Saint Gregorius dari Nisa tentang penjelasan hati Firaun menawarkan perspektif yang menyeimbangkan antara kedaulatan Allah dengan kehendak bebas manusia. Yang mengajak kita untuk merenungkan pilihan-pilihan kita dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Dengan memahami tulisan ini, kita dapat lebih mendalami iman kita dan menemukan makna yang lebih dalam kehidupan kita mengikuti Kristus. Iya, misalnya kayak gitu. Ini kalimat-kalimat kontribusi. Oke. Saya banyak ya bikin seperti ini, kalian baca supaya waktu kalian bikin paragraf itu nggak monoton hanya analisis gitu. Kalau analisis kan memang dalam ya pemikiran Gregoriusnya. Tapi di balik itu kamu dapat insight apa? Atau dapat insight itu kayak implikasinya ya, atau aplikasinya apa, atau kebaruannya apa? Itu di luar analisis. Ya, jadi kalau misalnya nih ada peranan kehendak bebas. Nah, kamu dapat insight apa? Misalnya, oh ternyata Gregorius menawarkan satu perspektif yang seimbang antara kehendak bebas dan kedaulatan Allah. Itu bisa sejalan atau kompatibel. Ada kedaulatan Allah atau ada kemahakuasaan Allah, itu sejalan dengan kehendak bebas manusia. Nah, nggak bertentangan ternyata. Contoh kasusnya tadi, Firaun dan Mesir, bangsa Mesir itu. Ya. Nah, ini satu apa? Satu kontribusi kamu bisa katakan gini, ada keseimbangan antara kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia. Oke, kemudian kamu bisa misalnya kalau bahas, saya pernah udah kasih lihat ya, kamu bisa ambil di Catena Bible, misalnya kalau Keluaran 7 ayat 3 ini, kita ambilnya, ini banyak komentar ya, misalnya salah satu yang bagus itu Agustinus. Ya, Agustinus, saya sudah bikin ini contohnya. Coba kita baca sebentar ya, Agustinus. Dia menarik, dia juga bahas tentang ini, tentang mengeraskan hati Firaun ya. Ini tanggapan dia. Nah, ini kayak Jessica perlu kutip nih dari Agustinus. Ya, nah ini kutipan dia cukup panjang, nanti kamu ringkas ya. Sumbernya dari Catena Bible ini banyak. Ya. Salah satunya kamu bisa ambil dia selain dari Nisa. Oke. Nah, coba baca. Siapa? Jessica. Tuhan selalu mengatakan, aku akan mengeraskan hati Firaun dan memberikan alasan dia melakukan hal ini. Dia berkata, aku akan mengeraskan hati Firaun dan menggenapi tanda-tanda dan mujizat-mujizatku di Mesir. Seakan-akan mengeraskan hati Firaun diperlukan agar tanda-tanda Allah dapat dilipat gandakan dan digenapi di Mesir. Allah memanfaatkan hati yang jahat untuk menunjukkan apa yang ingin dia tunjukkan kepada mereka yang baik atau mereka yang akan dia jadikan baik. Dan kualitas kejahatan dalam setiap hati atau jenis hati yang cenderung kepada kejahatan muncul dari kejahatan itu sendiri yang tumbuh dari pilihan kebenaran. Namun kejahatan-kejahatan itu dalam kualitas sehingga hati digerakkan dengan cara ini atau itu. Ketika ia digerakkan kepada kejahatan dengan cara ini atau itu, muncul dari sebab-sebab yang dengannya jiwa digerakkan.
Dan apakah sebab-sebab ini ada atau tidak ada? Bukanlah dalam kuasa manusia. Sebab-sebab itu berasal dari pemeliharaan Allah yang tersembunyi, maha adil dan maha bijaksana, yang mengatur dan mengelola alam semesta yang diciptakannya. Jadi, Fir'aun memiliki hati seperti itu yang tidak digerakkan oleh kesabaran Allah kepada kesalehan, melainkan kepada kefasikan adalah akibat dari kejahatannya sendiri. Tetapi hal-hal yang terjadi di mana hatinya yang begitu jahat karena keburukannya sendiri menentang perintah Allah disebut mengeras. Karena tidak mau tunduk dan setuju tetapi menolak dengan keras adalah karena dispensasi ilahi. Bukanlah suatu ketidakadilan bagi hati yang demikian. Itu jelas merupakan hukuman yang adil yang sedang dipersiapkan yang dengannya mereka takut akan Allah akan dikoreksi. Sebagai contoh, ketika uang ditawarkan untuk melakukan pembunuhan, orang yang serakah akan tergerak dengan satu cara, tetapi orang yang meremehkan uang akan tergerak dengan cara yang lain. Yang pertama, tergerak untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, untuk berhati-hati. Namun, tawaran uang itu sendiri tidak berada di bawah kendali mereka berdua. Jadi, motif-motif yang muncul pada orang-orang jahat memang tidak berada di bawah kendali mereka, tetapi mereka bertindak berdasarkan motif-motif ini karena mereka merasa motif-motif ini telah terbentuk dari kehendak masa lalu mereka. Kita harus mempertimbangkan apakah frasa ini dapat dipahami dengan cara ini. Aku akan mengeraskan hati, seolah-olah ia berkata, aku akan menunjukkan betapa keras hatinya. Iya. Jadi di sini Agustinus ngomong apa? Saint Agustinus dari Hippo dalam analisisnya terhadap ayat Keluaran 7 ayat pasal 7 ayat 3 berusaha menjelaskan paradoks teologis bagaimana Allah dapat mengeraskan hati Firaun namun tetap dianggap adil. Agustinus berargumen bahwa Allah tidak memaksa Firaun untuk jahat, melainkan memanfaatkan kecenderungan jahat yang sudah ada dalam hati Firaun untuk menunjukkan kuasanya dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Iya, jadi ada argumen bahwa menurut Agustinus Allah cuma memanfaatkan kecenderungan jahat yang sudah ada di dalam hati Firaun. Jadi bukan Allah yang memaksa Firaun untuk jahat, karena Firaun itu punya kehendak bebas. Tapi Allah memanfaatkan kecenderungan jahat dia untuk menunjukkan kuasanya dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya. Terus Agustinus membedakan antara mengeraskan hati dan menciptakan kejahatan. Allah tidak menciptakan kejahatan, tetapi Ia membiarkan kecenderungan jahat dalam hati manusia untuk terungkap sehingga keadilannya dapat termanifestasi. Nah, itu tujuannya. Mengapa kok dikatakan bahasa Alkitab itu Allah mengeraskan hati Firaun? Bukan dalam pengertian Allah menciptakan kejahatan, tetapi membiarkan kecenderungan jahat dalam hati manusia untuk terungkap. Tujuannya apa? Supaya keadilan dapat dinyatakan. Ya, terus? Ia menggunakan analogi penawaran uang untuk menunjukkan bagaimana motif-motif jahat dapat muncul dalam diri seseorang. Namun motif-motif ini bukanlah hasil dari tindakan langsung Allah, melainkan dari pilihan-pilihan yang telah dibuat oleh orang tersebut sebelumnya. Iya. Contohnya tadi ada orang yang menawarkan uang untuk membunuh. Kalau orang itu punya motif jahat, maka ya dia akan ambil uang itu untuk membunuh. Gitu. Ya. Tapi uang itu sendiri apa? Tidak jahat. Yang ada apa? Kecenderungan-kecenderungan orang itu jahat atau baik. Ya. Tapi motif itu berasal dari Allah bukan? Ya enggak, dari dalam hati manusia sendiri. Dari uang itu bukan. Motifnya dari mana? Dari dalam dirimu sendiri gitu. Nah, itu datang dari mana? Dari pilihan tadi, kehendak bebas tadi.
yang sudah dibuat oleh orang itu. Paham ya? Nah, ini contohnya. Sehingga Allah mengeraskan hati Firaun itu maksudnya apa? Allah membuat motif jahat dalam diri Firaun? Enggak. Allah cuma membiarkan aja biar motifnya itu dinyatakan jadi perbuatan. Nah, sehingga dari situ kuasanya atau keadilannya bisa dinyatakan kan gitu. Ya. Nah, misalnya kalau kayak sekarang nih lagi perang antara siapa? Iran dan nyerang Israel nih, ya, kemarin. Ini kaitan dengan ini ya. Ada motif-motif atau apa kehendak-kehendak bebas yang dipakai oleh manusia. Nah, motif-motif jahat antara dua bangsa ini ya, atau misalnya Israel lawan Hizbullah, Israel lawan Iran, Israel lawan Hamas gitu ya. Apakah di sini Allah yang menciptakan ketegangan itu atau motif-motif jahat mereka untuk saling membunuh, saling merebut kekuasaan gitu? Kan enggak, ya kan? Ini masalah kekerasan hati masing-masing aja pemimpin. Ya, satu diserang, pasti yang lain akan balas. Nah, ini kan masalah motif klasik dari dulu. Sama kayak kita diserang, kita akan membalas, gitu. Ya, tapi kalau kamu motifnya bukan jahat, murni, apa kamu akan membalas? Agustinus bilang enggak. Misalnya contohnya tadi, satu tergerak untuk melakukan kejahatan, ya, karena motifnya jahat. Tapi yang kedua belum tentu dia hati-hati, dia nggak mau, ya kan? Tawaran uang itu memang tidak dibawa kendali mereka. Yang nawarin kamu uang, kamu nggak bisa kendalikan. Tiba-tiba aja datang, Mener, ini saya ada uang nih buat kamu, 1 juta. Tapi syaratnya, ada syaratnya nih, ya, kamu harus apa misalnya, mencuri pakaiannya si Ari, misalnya, ya, gitu. Ada syaratnya nih, jadi kamu harus mencuri laptopnya, terus kamu jual. Iya. Nah, terus kalau Manner punya motif yang jahat, tergiur kan? Kalau kamu berhasil mencuri atau melakukan sesuatu yang saya minta, ya, katakan membunuh orang lah, nggak, membunuh bayaran jadi uang itu saya kasih 1 M misalnya, tapi syaratnya kamu bunuh si Raymond misalnya. Nah, kan kalau kamu punya motif jahat, kamu tergiur, wah, kapan lagi ya dapat 1 M gitu. Saya kerja seumur hidup belum tentu bisa. Oke, ya udah si Mena terima. Nggak kasih sianida aja sama si Raymond selesai. Ya, ini mengurangi kejahatan di dunia ini kan. Oke. Nah, ini contoh ya. Contoh bahwa penawaran uang itu jelas di sini bahwa Agustinus bilang bukan Allah yang menciptakan motif itu. Motif itu timbul dari dalam diri sendiri dan itu karena ada kehendak bebas. Nah, kalau kita melakukan saya suruh analisisnya ya ada berapa poin penting di situ. 4 ya. Coba baca. Gantian. Siapa? Nota kehendak bebas. Bebas terdapat Allah. Agustinus berusaha mengembangkan konsep kehendak bebas manusia dalam kedaulatan Allah. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih, namun pilihan ini selalu berada dalam kerangka rencana Allah yang lebih besar. Nah, itu dia satu poin penting ini. Jadi kalau nanti kamu kutip Agustinus, kamu bisa kasih komentar gini. Agustinus menyeimbangkan konsep kehendak bebas manusia dan kedaulatan Allah. Nah, manusia punya kehendak bebas, betul, tapi Allah juga punya pilihan dia, punya kerangka kerjanya.
Apa kerangka kerja Allah di sini? Menyatakan kedaulatan di dia. Ya, menyatakan apa? Keadilan dia, kedaulatan dia, kemahakuasaan dia. Biarin Firaun tetap keras kepala, tapi justru bangsa Israel bisa menunjukkan dia berkuasa membebaskan bangsa Israel. Nah, itu maksudnya. Yang kedua, Kalian ilahi Agustus berargumen bahwa tindakan Allah dalam mengeraskan hati Firaun adalah tindakan yang adil. Allah memanfaatkan kejahatan untuk mengungkapkan keadilannya dan membawa keselamatan bagi umatnya. ya, apa itu di situ? Apakah kalau di sini kita bahas tentang keadilan, bagaimana Allah mengeraskan, kata Allah mengeraskan hati Firaun itu maksudnya apa? Jadi kalau kita baca ayat, Allah mengeraskan hati. Berarti yang salah Allahnya dong, bukan Firaunnya dong. Nah, padahal hati itu bicara motif, motif yang jahat. Jadi kalau di sini bilang Allah mengeraskan hati, konteksnya adalah untuk menyatakan keadilan Allah. Jadi Allah memanfaatkan Agustinus ini ya, memanfaatkan kejahatan Firaun itu untuk menyatakan apa? Keadilannya. Jadi bangsa Mesir itu dihukum dan bangsa bangsa apa? Israel itu diselamatkan. Itu keadilannya. Terus yang ketiga, Untuk kejahatan, Agustinus tidak secara eksplisit menjelaskan atau untuk kejahatan, namun ia mengingatkan bahwa kejahatan adalah hasil dari pilihan bebas ya manusia. sama seperti Nisa tadi ya. Kejahatan itu adalah hasil dari pilihan bebas manusia. Yang keempat, Tujuan utama Allah dalam mengeraskan hati Firaun adalah untuk menunjukkan kuasanya dan menyelamatkan bangsa Israel. iya. Tujuan utama Allah dalam mengeraskan hati Firaun itu tadi memanfaatkan Firaun itu untuk menunjukkan kuasanya. Oke. Nah, ini kalimat-kalimat analisisnya. Yang ini contoh ya. Kamu bisa eh, taruh nanti di dalam bentuk paragraf. Warna apa berarti? Hah? Kalau kamu bikin paragrafnya berarti warna apa? Hitam ya kan? Nih, analisisnya. Ya. Kalau warna birunya tadi Agustinus ya kan? Nah, analisisnya nih. Jadi kalau dari kalimat Agustinus tadi, oh kamu jadi ngerti. Agustinus berargumen bahwa tindakan Allah dalam mengeraskan hati Firaun adalah tindakan yang adil. Allah memanfaatkan kejahatan untuk mengungkapkan keadilannya dan membawa keselamatan bagi umatnya. Itu keadilan Allahnya itu di situ. Jadi yang jahat dihukum, yang benar diselamatkan. Nah, atau kalimat-kalimat implikasi kayak gini. Apa dampaknya buat kita? Itu implikasi. Dampaknya adalah manusia tetap bertanggung jawab atas pilihannya. Walaupun Allah memiliki rencana yang besar. Yang kedua, baca lagi nota keadilan. Kemudian kalau terkait dengan manusia dan bekerja dengan cara-caranya yang misteri dan melampaui pemahaman. Iya, jadi kita juga harus lihat seringkali pemahaman kita itu rada sempit ya dibanding dengan rencana kerja Allah yang lebih besar. Misalnya keadilannya. Kita bertanya kenapa misalnya kok terjadi perang, banyak anak-anak yang terbunuh, misalnya perang Israel dengan Gaza. Ya, kadang saya mikir tiap hari baca berita itu, waduh, sekian ratus mati gitu ya. Ini di mana ya kekuasaan Allah untuk menghentikan itu? Ya kan? Atau kasih Allah yang katanya mau
melindungi, memelihara umatnya. Di Gaza itu berapa banyak orang-orang yang mati, termasuk orang-orang Kristen banyak yang mati, anak-anak kecil misalnya gitu. Nah, di mana keadilan Allah? Ya, termasuk salah satu yang kita tadi yang di awal kita renungkan tentang keadilan Allah di dalam orang-orang yang tidak bertobat. Nah, Agustinus bilang Allah bekerja dengan cara-cara yang misteri dan melampaui pemahaman kita. Ya, nah, ini ada misteri ilahinya gitu. Nah, ini menurut Agustinus ya. Oke, aplikasinya seperti apa? Ya, mungkin kita memahami penderitaan ya. Coba baca nih, siapa? Ari. Memahami penderitaan. Demikian Agustinus dapat membantu kita memahami mengapa orang baik seringkali menderita dan mengapa Allah membiarkan kejahatan terjadi. Nah, kenapa kok kejahatan itu makin terjadi? Seperti Firaun itu dibiarkan. Supaya apa? Hah? Supaya apa? Kayak kayak kejahatan Firaun itu dia biarkan aja. Tapi ternyata Allah memanfaatkan itu untuk menyatakan apa? Keadilannya. Ya kan? Kan tadi di sini kan? Mana nih? Ini ya. Eh, Allah tidak memaksa Firaun untuk jahat, melainkan memanfaatkan kecenderungan yang jahat yang sudah ada dalam hati Firaun untuk menunjukkan apa? Kuasanya dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Untuk menyatakan keadilannya justru. Ya kan? Jadi Agustinus beragama bahwa tindakan Allah dalam mengeraskan hati Firaun adalah tindakan yang adil. Allah memanfaatkan kejahatan untuk mengungkapkan keadilannya dan membawa keselamatan bagi umatnya. Contohnya kasus Mesir tadi dan Israel itu. Jadi kalau kita sekarang misalnya bertanya, kenapa ada banyak penderitaan? Misalnya kayak perang. Perang itu pasti membawa penderitaan. Nah, kalau kita yang belajar teologi, belajar Agustinus, kamu dapat aplikasi apa? Oh iya ya, kita jadi paham penderitaan itu. Dan mengapa Allah membiarkan kejahatan terjadi. Supaya apa? Keadilan Allah nanti dinyatakan. Jadi yakinlah, Iran, Israel itu konflik mereka perang, timbul banyak korban sipil. Nanti mereka yang akan menerima keadilan Allah. Ya. Nah, memang terus Agustinus bilang ini memang cara Allah yang misteri dan ini seringkali kita yang terbatas melampaui pemahaman kita. Ya, kenapa di Timur Tengah itu nggak pernah satu hari pun damai gitu. Perang dari dulu. Nah, kita perlu memahami seperti ya itu ya, seperti kejadian Firaun yang eh, mengeraskan hati itu. Yang kedua apa? Menerima kehendak Allah. Kita dapat belajar untuk menerima kehendak Allah bahkan ketika kita tidak memahaminya sepenuhnya. Nah, ini juga misalnya salah satu aplikasinya ya. Yang ketiga, Bertanggung jawab atas pilihan. Kita perlu lebih sadar akan pilihan-pilihan yang kita buat karena pilihan tersebut akan membentuk karakter kita. iya. Jadi kalau Allah kasih kita pilihan-pilihan atau kehendak bebas, ya kita punya tanggung jawab atas itu. Oke, misalnya novelty atau kontribusinya, eh, ini salah satu yang penting adalah masalah teodisi ya. Coba bacanya. Teodisi Agustinus memberikan jawaban atas masalah teodisi, yaitu bagaimana membenarkan adanya kejahatan di dunia jika Allah itu baik dan maha kuasa. Iya, salah satunya karena ini ya, apa ya, sintesis dia antara filsafat Yunani yang menekankan tentang eh, apa eh, kehendak bebas dan sebagainya dengan ajaran Kristen yang menekankan kedaulatan Allah, ya.
tentang kasih Allah gitu. Itu bisa sintesis gitu ya. Yaitu bahwa menghasilkan yang namanya teodisi. Allah itu berdaulat, itu ajaran kita. Tapi di dalam filsafat itu ada namanya kehendak bebas. Nah, itu bisa kompatibel. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Misalnya kalau kamu ambil Keluaran 7 ayat 3, ambil dari Agustinus, ya kamu dapat kira-kira dapat analisisnya seperti ini ya. Nah, Keluaran 14 ini kan sama ya konteksnya. Ayat 4, coba kamu baca di situ. Aku akan Keluaran 14 ayat 4, coba baca. Aku akan memuaskan hati Firaun sehingga ia mengeraskan hati Firaun sehingga ia Mengejar mereka. dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ya, aku akan mengeraskan hati Firaun di situ juga ya kan. Nah, kemudian ada Keluaran berapa lagi itu? Eh, di sini 14 ayat 8 sama ya. Ayat 8 coba baca. 14 ayat 8. Demikianlah Tuhan. Allah Raja Mesir itu serigala mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang menaikkan. Iya. Ayat 17. Ayat 17. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Nah, itu ada 3 ayat tuh dalam konteks eh, menyeberangi Laut Merah itu. Nah, Allah mengeraskan hati Firaun. Nah, kalau tadi kita baca dari Nisa, dari Agustinus, dapat apa? Hmm? Kalau tadi dari Agustinus jelas ya, Allah mengeraskan hati Firaun untuk memanfaatkan kejahatan dia, menyatakan keadilan dan kasihnya. Ya, kalau Nisa tadi, Nisa tadi apa? Nisa tadi ini ya. Ia berargumen bahwa meskipun Allah memberikan berbagai musibah kepada orang Mesir, bukanlah Allah yang secara langsung memaksa Firaun untuk bersikeras, ya berkeras hati. Tapi karena ada kehendak bebas ya dari Firaun itu. Sama seperti Agustinus ya. Masalah teodisi juga ini. Oke. Eh, jadi mirip-mirip mereka. Nah, sekarang misalnya kita lihat ada hubungannya misalnya dengan Kisah Rasul. Coba kita baca ini ya. Kisah Rasul 13, Keluaran 14 ayat 8 di situ ada hubungannya dengan Kisah Rasul 13 ayat 17. Ya kan? Coba baca. Kisah Rasul 13 ayat 17. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. Nih ya, kalau kamu baca lagi nanti di situ cerita tentang ini ya.
Paulus bersama dengan Barnabas dalam memberitakan Injil di Antioquia, ya, di Pisidia. Nah, kenapa Paulus memakai konteks ini menceritakan eh, apa pengalaman bangsa Israel dulu? Coba kamu hubungkan Keluaran Kisah Rasul 13 ayat 17 itu. Hmm? Ada keterkaitannya apa? Kalau Keluaran 13 itu kan tentang apa? Berita Injil, ya kan? Yang disampaikan oleh Paulus atau perjalanan misi Paulus menceritakan bagaimana Allah itu memimpin, iya, bagaimana Allah itu bisa memimpin Paulus, Barnabas, ya, dalam perjalanan misi itu mirip ceritanya dengan bagaimana Allah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ya kan? Jadi kalau kamu baca misalnya nih Keluaran 13 itu ayat yang ke inilah ya, eh, mulai dari ayat yang 13 itu ya. 13 sampai ayat yang ke berapa ini? Ya satu pasal itu ya sampai selesai. 13. Nah, ini Paulus menceritakan tentang bagaimana Allah itu bisa memimpin mereka dalam perjalanan misi. Nah, keterkaitannya jelas ini cerita tentang pembebasan kan. Ya, tema pembebasannya kan kuat. Jadi Paulus pakai cerita Mesir, cerita Israel di tawan Mesir itu akhirnya mereka terbebas, ya kan, dibebaskan dari perbudakan Mesir. Nah, kalau Paulus dan Barnabas dipakai oleh Allah seperti Musa kan untuk membebaskan bangsa-bangsa dari dosa. Nah, itu dia. Itulah sebabnya Paulus nulis di ayat 17. Dari tangannya yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. Nah, jadi tema pembebasan, ya. Sekarang Allah memakai Paulus dan Barnabas ini untuk memberitakan Injil, membebaskan bangsa-bangsa dari perbudakan dosa. Ya. Nah, lalu apa lagi hubungannya? Misalnya di sini peran Allah kan, tangannya yang luhur.
Oke, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. Jadi di sini Allah sebagai penyelamat. Nah, Allah yang seperti itu yang diberitakan oleh Paulus. Allah yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, bukan dewa-dewa Yunani, ya, atau dewa-dewa bangsa Romawi, ya, atau berhala-berhala yang lain gitu. Tapi Allah yang memimpin bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Nah, Allah itulah yang menyelamatkan mereka. Sama sekarang Allah yang menyelamatkan kamu dari dosa. Ya, jadi pada zaman itu Allahnya kan orang menyembah, nggak hanya menyembah Allah yang esa kan, tapi dewa-dewa. Tapi dewa-dewa itu nggak menyelamatkan, ya. Nah, itulah sebabnya Paulus menceritakan eh, kepada mereka, ya. Tapi kalau kita lihat di sini ada masalah ini juga ya dalam pembebasan itu baik bangsa Israel maupun Paulus itu kan mengalami yang namanya apa? Penderitaan, ya kan? Menghadapi pencobaan, oke? Menghadapi yang namanya eh, godaan ujian iman. Nah, itu eh, hal yang kamu bisa kaitkan nanti ya. Misalnya ayat 18 itu 40 tahun lamanya ia sabar atas tingkah laku mereka di padang gurun. Ya. Oke, itu kalau kita kaitkan dengan Kisah Rasul 13-17. Jadi ada beberapa poin penting ya tentang pembebasan, tentang peran Allah, tentang ujian iman. Ini bisa kamu kaitkan. Ya. Oke, keluaran Kisah Rasul 13-17 itu ya. Lalu ini ada juga misalnya hubungan dengan Kisah Rasul 7 ayat 36. Ya, ini tentang Musa ini. Nah, coba Keluaran 7 ayat 3. Kan ini ya. Kisah Rasul 7 36. Hmm. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan pintu juga dan tanda-tanda di tangan Mesir, di Laut Merah dan di padang gurun yang Hmm. berupa pengaruh. Iya. Gimana itu? Apa hubungannya? Hah? Pembebasan lagi? Hmm? Oke, kalau Keluaran 7 ayat 3 kan peranan Musa apa di situ? Musa diberi kuasa kan oleh Allah kan untuk mengubah tongkat itu jadi ular kan gitu-gitu. Ya. Nah, kalau di Kisah Rasul 7 atau Musa diberi kuasa oleh Allah untuk mengeraskan hati Firaun ya kan, untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir.
Oke. Kalau kisah 7 ayat 3 6 ini kan konteksnya eh Stefanus ya di hadapan Mahkamah Agama waktu itu atau di hadapan Sanhedrin ya. Nah, dia membela dirinya lalu dia ngutip nih Kisah Rasul 7 ayat 36 kisah Musa. Nah, apa hubungannya dengan pembelaan Stefanus nih? Pertama, kamu lihat kalau kita baca di sini kisah 7 itu tadi ya. eh, ada satu benang merah di sini ya. Ada kontinuitas sejarah. Oke. Bagaimana orang-orang yang di dalam desakan, di dalam mengalami ketidakadilan seperti Mesir kan diperbudak ya. Stefanus dituduh mengalami ketidakadilan, tetapi ada Allah yang membebaskan. Nah, ini ada satu kontinuitas kisah ya bahwa Allah itu selalu bekerja di dalam ketidakadilan yang dialami oleh manusia. Allah selalu bekerja di dalam sejarah. Oke, nah tentu tadi yang tema yang kedua adalah ini tentang pembebasan ya. Kalau dalam Keluaran bangsa Israel itu dibebaskan dari perbudakan Mesir. Nah, kalau Stefanus itu berbicara tentang apa ini? Bukan membebaskan dirinya, tapi tentang pembebasan. Konteksnya itu dalam bicara tentang pembebasan secara rohani dari jerat-jerat hukum Taurat. Karena dia memberitakan Kristus yang penggenapan dari hukum Taurat itu. Ya. Nah, jadi dia membela Kristus atau dia membela imannya di hadapan majelis-majelis agama itu bahwa sekarang sudah tiba pembebasan rohani dari apa hukum Taurat, dari perbudakan hukum Taurat gitulah ya. Oke, yang ketiga apa? Nah, di sini kan ada peran Musa yang jadi sentral kan, jadi tokoh utamanya gitu loh. Ya, kalau dalam Keluaran Musa menjadi alat untuk apa? Yang dipakai Allah untuk membawa kebebasan. Kalau dalam kisah 7 ini dalam kisah 7 ini Stefanus menampilkan tokoh Musa ini. Ya, dia flashback kembali. Ini seperti ada tokoh Musa yang adalah seorang pemimpin yang setia kepada Allah. Nah, siapa di sini? Stefanus mau menunjuk Musa itulah gambaran dari Kristus di hadapan orang Israel. Kalau kamu dulu punya pahlawan yang namanya Musa, sekarang itu adalah Kristus. Nah, ini peran Musa, maksudnya itu menunjukkan kepada peran Kristus. Apalagi keterkaitannya? Ya, mungkin kamu bisa hubungkan dengan masalah kedaulatan Allah ya, yang pada akhirnya ya Allah yang berdaulat, akhirnya Allah yang mengeraskan hati Firaun dalam pengertian apa? Allah memanfaatkan kejahatan Firaun atau kejahatan orang-orang majelis agama ini untuk menyatakan kuasa Allah. Sehingga dengan kematian Stefanus itu, Injil semakin luas diberitakan. Ya, membuat orang-orang seperti Paulus yang waktu itu bernama Saulus jadi terheran-heran. Kok ada yang rela mati demi Kristus? Ya. Jadi waktu dalam kisah 7 itu kan Saulus itu belum bertobat. Dia malah ikut dalam persidangan itu bahkan. Nah, ini menjadi benih yang baik buat si Saulus.
Ya. Jadi kalau kisah 7 itu Allah mengeraskan hati Firaun sehingga apa ya, Allah punya rencana yang lebih besar. Nah, sekarang Allah memakai Stefanus sebagai martir untuk menyatakan rencana Allah yang lebih besar bahwa Injil akan semakin berkembang. Nah, misalnya salah satunya adalah pertobatan Paulus, ya. Nah, dari Paulus itulah Injil itu kan berkembang sampai Roma akhirnya. Roma pada saat itu dikatakan pusat peradaban Barat. Kekristenan kan di timur ya, di Yerusalem itu di timur, di Roma sampai Spanyol itulah peradaban Barat. Nah, Injil sampai di sana, jadi dari timur sampai Barat gitu. Nah, Paulus yang memberitakan Injil ke Barat. Ya, jadi ada berapa poin? Yang pertama, apa? Ya, Allah bekerja dalam sejarah ya. Yang kedua, tentang pembebasan. Ya, yang ketiga peran Musa itu seperti eh, perannya Kristus sekarang ini, dan yang keempat eh, ada rencana Allah yang besar, ya kan, di balik kejahatan manusia itu. Oke, nah itu beberapa hal ya. Kamu lihat aja kesamaan-kesamaan mereka, lalu kamu tarik kalimat-kalimat implikasinya. Nah itu kamu memang perlu analisa lebih lanjut gitu, ya. Perhatikan juga konteks ayat itu ya. Misalnya kayak tadi kisah Rasul 7, ini kan konteks Stefanus berbicara di hadapan mahkamah agama, ya kan. Dia membela Kristus gitu dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, nggak selesai. Matiin.